Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang filsafat modern. Pengertian zaman modern. Istilah modern berasal dari kata Latin yakni moderna yang artinya sekarang, baru, atau saat ini. Modernitas lahir pada abad ke-16. Ciri-ciri modernitas ialah subjektivitas, kritik, dan kemajuan. Yang pertama, subjektivitas. Dengan subjektivitas dimaksudkan bahwa manusia menyadari dirinya sebagai subjektum, yaitu sebagai pusat realitas yang menjadi ukuran dari segala sesuatu. Yang kedua, yakni kritik. Dengan kritik dimaksudkan bahwa rasio tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, melainkan juga menjadi kemampuan praktis untuk membebaskan individu dari wewenang tradisi atau menghancurkan prasangka-prasangka yang menyesatkan. Yang ketiga yakni kemajuan. Dengan kemajuan dimaksudkan bahwa manusia menyadari waktu ialah sangat terpenting dalam proses kemajuan yang tidak dapat terulangi. Yang kedua yakni filsafat modern sebagai pemberontakan intelektual. Di sini pemberontakan intelektual dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, filsafat modern sebagai disintegrasi intelektual. Di sini filsafat modern menampilkan dirinya sebagai anarki dan kekacauan daripada keutuhan dan ketertiban. Filsafat modern di sini bisa dikatakan sebagai kemerosotan intelektual. Yang kedua, filsafat modern dapat dilihat sebagai emansipasi, yakni sebuah kemajuan berpikir. Lalu ada pemberontakan sosial politis, yakni ditandai oleh maksud yang tegas untuk menggulingkan otoritas maupun titik tolak intelektual yang dianggap kuno. Renaissance dan gerakan humanisme. Istilah Renaissance dalam bahasa Prancis yang berarti kelahiran kembali. Gerakan humanisme ditandai oleh kepercayaan akan kemampuan manusia, hasrat intelektual, dan penghargaan akan disiplin intelektual. Kemudian yang disebut humanis adalah guru atau cendekiawan pada zaman itu. Para humanis memandang kebudayaan klasik sebagai puncak peradaban barat. Kaum humanis percaya bahwa rasio dapat melakukan segalanya dan lebih penting daripada iman. Humanisme berkembang pesat di Italia, lalu menyebar ke Jerman, Prancis, dan bagian Eropa lainnya. Renaissance dan humanisme memberi semangat baru pada kebudayaan barat. Reformasi dan pengaruhnya atas filsafat. Reformasi adalah gerakan massa, gerakan teologis, dan gerakan politis. Pada pemahaman subjektivitasnya, reformasi memahaminya sebagai iman subjektif. Reformasi menyuburkan mistisme dan dualisme roh dan juga materi yang terus dipertahankan dalam filsafat modern. Reformasi menekankan iman dan perasaan melebihi rasio, juga memberi pengaruh besar untuk diskusi tentang kebebasan manusia. Para tokoh dan pemikirannya: A. Niccolò Machiavelli 1469 sampai 1527. Machiavelli lahir pada tanggal 3 Mei 1469 di Italia. Dikenal dalam ilmu politik dan filsafat politik yang dihubung-hubungkan dengan praktik-praktik busuk kekuasaan. Dalam hal kemampuannya untuk merekonstruksi sebuah negara, Machiavelli tidak ada tandingannya, tutur kacau Burchard dalam karyanya. Machiavelli menegaskan bahwa negara jangan sampai dikuasai agama. Jadi menurut Machiavelli, agama bukannya tidak penting, melainkan agama punya segi pragmatis untuk mengintegrasikan negara. Menurut Machiavelli, seorang penguasa tidak perlu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan moral. Seorang pengusaha harus bertindak moralitas dan realitas demi kekuasaan. Dengan cara ini, Machiavelli
membenarkan segala cara untuk meraih dan mempertahankan kekuasaannya. B. Giordano Bruno 1548 sampai 1600. Bruno lahir di kota Nola, Selatan pada tahun 1548. Kehidupannya berakhir tragis setelah seorang muridnya melaporkan dirinya ke Inukwisi sehingga 9 Februari 1600 dia dihukum bakar di sebuah alun-alun Campo. Bruno melawan filsafat Aristoteles yang menurutnya semesta itu tidak terbatas dan dalam semesta itu bumi tidak berbeda dan dengan planet-planet lain. Maka sulit untuk dibayangkan bahwa bumi ini menjadi pusat semesta. Menurut pandangan Bruno, ia membedakan ada dua manifestasi Allah, yakni natura naturans dan natura naturata. Dia memandang alam semesta sebagai emanasi atau pancaran Allah, dan dalam alam ini Allah ini segala yang bertentangan dipersatukan. Pandangan Bruno ini dianggap panteismenya bersifat moderat. C. Sir Francis Bacon 1561 sampai 1626. Bacon lahir 21 Januari 1561 di London. Bacon mengambil sikap tenang bahkan dingin, ketat dan analitis. Dengan cara ini pula dia mendobrak alam pikir tradisional. Ada 4 macam idola yang dikemukakan oleh Bacon: idola tribus, idola kafe, idola fora, idola teatra. Konsep ini yang menjadi cikal bakal ideologi. Bacon menerapkan metode induksi. Yang dimaksud metode induksi adalah menarik kesimpulan-kesimpulan umum dari hasil pengamatan yang bersifat khusus. Bacon mengambil sikap realistis dalam bidang etis dan politis. Dengan cara ini gagasannya berciri modern.